transaksi dagang antar satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Manfaat perdagangan internasional: 1. Menjalin persahabatan antar negara. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. 3. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 4. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. 5. Transfer teknologi modern. Faktor yang mendorong perdagangan internasional sebagai berikut. Faktor penghambat dalam perdagangan internasional sebagai berikut. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam satu tahun tertentu. Tujuan utama neraca pembayaran adalah untuk memberitahu pemerintah mengenai posisi internasional negara dan membantunya merumuskan kebijakan moneter fiskal perdagangan. Fungsi neraca pembayaran: yang pertama, sebagai alat pengukur kondisi ekonomi negara. Yang kedua, merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai perdagangan internasional. Yang ketiga, sebagai alat untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara dengan negara lain. Komponen neraca pembayaran: yang pertama, current account atau transaksi berjalan. Yang kedua, capital account atau transaksi modal. Yang ketiga, monetary account atau Pengertian valuta asing. Valuta asing atau disingkat VALAS merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia. Contoh valuta asing: seseorang dapat menukar dolar Amerika Serikat dengan euro atau sebaliknya, namun untuk mata uang yang akan ditukarkan akan memiliki rate tersendiri. Sistem valuta asing yang berlaku saat ini ada 3. Fungsi valuta asing ada 3. Yang pertama, sebagai alat tukar dan pembayaran internasional. Yang kedua, sebagai alat pengendali kurs. Yang ketiga, sebagai alat memperlancar perdagangan internasional. Pengertian kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Tujuan kebijakan moneter: yang pertama, inflasi. Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Yang kedua, pengangguran. Kebijakan moneter akan mempengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu negara. Yang ketiga, nilai tukar mata uang. Dengan menggunakan otoritas fiskal, bank sentral dapat mengatur nilai tukar mata uang domestik dan asing.
Instrumen kebijakan moneter yang pertama, penyesuaian tingkat suku bunga. Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Yang kedua, penyesuaian giro wajib minimum. Bank sentral biasanya mengatur jumlah giro wajib minimum yang harus dipegang oleh bank komersial. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Jenis kebijakan moneter yang pertama, kebijakan ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank-bank sentral, dan lain-lain. Yang kedua, kebijakan kontraktif. Tujuan dari kebijakan ini adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Ini dapat dicapai dengan menaikkan suku bunga, menjual obligasi, dan lain-lain.